Halo Sobat Undana, ketemu lagi kita di podcast Undana. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tema yang cukup menarik tentang perkenalan mungkin ya dengan program studi yang bisa dibilang baru di Undana, program studi magister, yaitu program studi magister studi pembangunan. Saya Syukur Muhammad Adang Jaha akan memandu teman-teman semua dalam obrolan podcast ini yang akan membahas tentang profil dari program studi magister studi pembangunan pada kali ini. Di sini kita sudah ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Ini bisa dikatakan anak muda juga ya, masih anak muda luar biasa dari Undana, yang beliau adalah saat ini sebagai koordinator program studi magister studi pembangunan. Halo Kak Yoga. Halo. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Sehat. Oke. Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Kak Yoga, lebih enak kalau kita kenal dulu lebih dalam sama Kak Yoga. Mungkin bisa kenalin dulu ke kita semua siapa Kak Yoga ini. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Saya Yoga, saya dosen di Ilmu Administrasi Negara sama-sama dengan Kak Syukur di sini. Ya kebetulan saya mungkin masuk lebih duluan ya, mungkin sudah menjadi mengabdi di Undana sudah 10 tahun, dan saat ini menjadi program studi, koordinator program studi magister studi pembangunan, dan sehari-hari ya bekerja sebagai dosen mengajar di S1, S2 dan S3. Kebetulan saya dengan Kak Syukur ini bisa dibilang kita alumni sama, hanya beda angkatan ya, tapi saya juga bangga karena beliau dengan saya tidak terlalu jauh, kita angkatan S3-nya. Saya selesai S3-nya di tahun 2022 dari Universitas Gadjah Mada, sedangkan Kak Syukur ini dari Universitas Brawijaya tahun 2024 ya. 2024. Jadi selisih 2 tahun, tapi sudah sangat bagus karena beliau masuk di Undana dengan pendidikan terakhir yaitu S3. Oke, baik Kak Yoga. Ya Kak Yoga ini mukanya bukan terlalu muka-muka orang NTT ini. Ya. Asalnya dari mana nih Kak Yoga? Kalau boleh tahu. Oke, baik. Kalau saya sih dari kecil sudah lahir besar di Kupang. Ya, lahir besar di Kupang. Kebetulan orang tua saya anggota Polri, jadi hampir 20 tahun saya tinggal di asrama polisi Lasikode. Di Jalan Nangka. Jadi saya juga SD-nya di SD Oeba 1, tapi waktu saya sekolah dasar beberapa kali pindah karena orang tua anggota Polri. Jadi saya pernah SD juga di Bali, lalu pernah SD di Purwokerto, hampir 1 tahun lebih di Purwokerto. Tapi saya kemudian menamatkan SD saya di Sumba Timur, di SD Waingapu 2, yang kemudian setelah itu orang tua berpindah ke Kupang, melanjutkan di SMP Negeri 1 Kupang. Tapi orang tua masih berpindah ke beberapa daerah, tapi saya tidak ikut karena supaya fokus ke pendidikan. Jadi dari SMP Negeri 1 Kupang saya pindah ke SMA Negeri 1 Kupang, yang kemudian dari situ melanjutkan di program studi Ilmu Administrasi Negara Undana. Studi S1 ya itu ya? S1-nya, jadi selesainya di tahun 2012. S2 di mana? Di Magister Ilmu Administrasi Undana juga. Undana. Selesai di tahun 2014. 2014 ya. Jadi yang menarik dulu ya, saya belum wisuda sudah kuliah S2. Sudah kuliah S2. Jadi belum wisuda sudah kuliah S2 karena wisudanya di bulan September, kuliah S2-nya sudah di bulan Agustus. Luar biasa. Oke. Kemudian apa nih pertimbangan kemudian mengambil S3-nya itu di Gadjah Mada? Ini kan S1, S2-nya sudah Undana banget nih. Kemudian S3-nya itu memutuskan ke UGM, itu kenapa Kak Yoga? Oke, jadi sebenarnya sederhana. Waktu itu saya mau S3, prinsip saya harus mencapai pendidikan tertinggi, doktor. Karena tidak elok lah, karena sebagai seorang dosen, prinsip seorang dosen adalah kita tidak bisa memberi sesuatu yang kita tidak miliki. Jadi kalau kita punya pendidikan masih belum mencapai tingkat paripurna, bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang maksimal kepada mahasiswa kalau kita sendiri masih ada kekurangan dalam hal ilmu pengetahuan. Maka kemudian tahun 2017 saya mengejar beasiswa LPDP
Dari beasiswa LPDP itu kemudian ya berproses 2018, dan salah satu program studi atau universitas yang bisa dituju LPDP adalah universitas yang memang secara reputasi nasional merupakan yang terbaik. Maka kemudian setelah saya mengevaluasi ya reputasi dosen, reputasi universitas, lingkungan tempat tinggal. Saya dulu mau ke UI tapi saya lihat Jakarta, kayaknya saya susah beradaptasi dengan lingkungan Jakarta. Lalu saya berlibur ke Jogja, saya bilang wah enak juga Jogja, sejuk, ya tidak terlalu padat, ramah mahasiswa. Lalu UGM juga ada beberapa ya yang menarik. Saya waktu calon pegawai negeri sipil CPNS, saya diklat prajabatan di Sawangan, Depok. Nah, saya satu tempat tidur, satu kamar dengan ada doktor dari UGM, namanya Pak Eli Susanto. Dari situ saya berkenalan dengan beliau. Beliau sudah CPNS tapi waktu itu gelar doktor, karena UGM itu rata-rata dosennya langsung S3 yang diterima. Diskusi tentang S3 dan sebagainya. Saya tidak berpikir bahwa suatu ketika dia yang akan menjadi co-promotor saya ketika saya S3. Ya. Jadi kadang-kadang kita sekolah itu semesta sudah menunjukkan kemana arah kita akan berjalan. Semesta sudah merancangnya. Ya. Oke, Kak Yoga, tadi Kak Yoga cerita bahwa latar belakang keluarga ini dari polisi gitu. Ya. Kemudian kok sekarang Kak Yoga ini tidak jadi polisi malah jadi dosen itu. Kenapa? Itu bisa ada jalan cerita seperti itu, kenapa Kak Yoga? Ya, jadi sebenarnya sederhana, karena kakek saya kan seorang petani. Kita kakek saya di Bali itu seorang petani. Tapi prinsip dalam keluarga saya adalah setiap generasi harus lebih baik daripada generasi sebelumnya. Jadi orang tua saya selalu dari kecil itu menanamkan kalau bapak masuk dengan bintara, kamu harus masuk dengan golongan 3. Jadi jangan sampai kalau bapak bintara itu kan setara dengan golongan 2. Jadi kalau bapak sudah golongan 2, kamu harus bisa golongan 3. Nah, disitulah kemudian motivasi saya untuk melanjutkan pendidikan dan menjadi seorang dosen itu ada. Kenapa? Karena dengan kita berpendidikan tinggi itu menjadi yang pertama di keluarga, dan itu bisa menjadi inspirasi bagi anggota keluarga lainnya untuk juga bisa mengejar pendidikan yang lebih tinggi, sehingga generasi dari generasi kondisi kita menjadi lebih baik, tidak hanya berada pada titik stagnan tetapi selalu bertumbuh. Dan itu menjadi kebanggaan bagi orang tua kalau lihat anaknya bisa jauh lebih baik daripada mereka. Luar biasa sekali Kak Yoga. Oh iya, sebelum karir sebagai dosen nih Kak Yoga, kalau boleh tahu pengalaman profesional aja nih sebelum jadi dosen, Kak Yoga sempat jadi apa saja gitu di kehidupan sebelum dosen ini? Ya, baik. Kalau dari sebelum dosen itu saya aktif berorganisasi. Jadi waktu masih mahasiswa S1 pun beberapa prestasi sudah saya raih. Misalnya diantaranya saya menjadi ketua ospek. Jadi sudah jadi ketua ospek, ketua bidang Badan Legislatif Mahasiswa, lalu bergabung dengan organisasi Cipayung Plus, yaitu salah satunya di organisasi kehinduan ada Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma, saya menjadi ketua di situ. Lalu kalau di bidang prestasi saya aktif ikut debat, ada debat tingkat fakultas, ada lomba pidato, dan yang terakhir saya juga sempat mewakili Undana dalam Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional, ya cabang olahraganya karate, bela diri karate di Palembang waktu itu tahun 2011 kalau tidak salah. Nah, setelah itu setelah saya aktif di berbagai organisasi Cipayung Plus, saya sempat mengabdi di Kementerian Agama. Hampir 2 tahun membantu bimbingan masyarakat Hindu di Kementerian Agama, yang kemudian dari situ saya mengikuti pelatihan-pelatihan. Saya juga masuk dalam organisasi sebagai ketua Pemuda Hindu Nusa Tenggara Timur hampir 2 periode, 10 tahun. 10 tahun 10 tahun yang saat ini sudah tidak lagi. Saat ini menjadi ketua alumni mahasiswa Hindu untuk di tingkat Nusa Tenggara Timur, dan juga menjadi wakil ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Nusa Tenggara Timur, KNPI. Jadi saya sempat menjadi wakil ketua 2 KNPI untuk 1 periode, itu dengan teman-teman dari Ansor, dengan teman-teman dari PP Muhammadiyah, teman-teman dari teman-teman Katolik, dari teman-teman pemuda Gemit. Itu sering kita beraktivitas, sehingga ketika menjadi seorang dosen itu saya tidak kesulitan dalam berbagi pengalaman profesional. Ketika saya bekerja pun sebagai calon pegawai negeri sipil, saya mengikuti banyak pelatihan, misalnya pelatihan aparatur sipil negara, manajemen ASN, terus tata kelola manajemen sumber daya manusia sektor publik. Lalu kemudian waktu saya
beasiswa, saya mengikuti pelatihan bahasa Inggris hampir 1 tahun 12 bulan untuk kemudian kita dipersiapkan untuk mengikuti IELTS dan TOEFL IBT. Jadi dari segi pengalaman-pengalaman akademik itu membuat saya menjadi lebih matang dan bisa ya minimal bisa memberi berbagi banyak pengalaman kepada mahasiswa tentang future karir mereka mau seperti apa. Baik. Oke Kak Yoga, ini sangat menginspirasi dan sangat luar biasa dari seorang Kak Yoga ini. Kalau boleh tahu, untuk menjadi hebat seperti ini ada tidak sih sosok inspirator dalam hidup Kakak untuk bisa mengantarkan sampai titik saat ini? Oke, baik. Jadi saya pikir saya belum hebat. Jadi kita semua masih sampai berproses. Proses belajar ya. Kak Syukur juga sangat hebat karena di umur yang masih sangat muda sudah jadi doktor. Orang tua sangat bangga. Itu tinggal kita bagaimana menginspirasi lebih banyak anak muda agar bisa mencapai potensi terbaik. Benar. Setiap orang punya potensi terbaik yang berbeda-beda. Mungkin ada yang potensi terbaiknya menjadi seorang seniman, ada yang potensi terbaiknya menjadi seorang pelukis. Semua baik selama dia menjadi potensi yang terbaik. Nah, moto hidup saya hanya sederhana. Waktu itu saya berkunjung kepada SPN, Sekolah Perwira TNI Angkatan Darat di daerah Lembang, Bandung. Itu sederhana quote-nya. Ya, berusahalah seolah-olah segala sesuatunya bergantung padamu. Tapi berdoalah karena segala sesuatunya ditentukan oleh Tuhan. Jadi artinya di situ bahwa tugas kita berjuang dengan semaksimal mungkin sampai titik potensi terbaik kita. Jadi jangan sampai kita baru merasa ya tidak nyaman lalu kita tidak berjuang dengan keras, tapi dengan kita berjuang seolah-olah masa depan hanya bergantung pada kita mengeluarkan potensi terbaik kita. Dan tapi jangan lupa bahwa segala sesuatunya ditentukan oleh Tuhan. Makanya leluhur atau para tetua di NTT itu punya bahasa ora et labora, berusaha dulu baru berdoa. Jangan berdoa tanpa berusaha. Itu jangan dibolak-balik. Jadi itu saja kunci kita, dengan yakin bahwa setiap orang punya potensi terbaik dalam dirinya dan tugas kita adalah menjadi versi terbaik dari diri kita di kehidupan ini. Begitu. Baik, luar biasa sekali Kak Yoga. Oke teman-teman, jadi itu adalah profil dari narasumber kita, yaitu Ketua Program Studi Magister Studi Pembangunan. Jadi beliau adalah memang orang yang sangat luar biasa dan sekarang sedang duduk mengemban jabatan sebagai Ketua Program Studi Magister Studi Pembangunan. Setelah kita mengenal sosok dari Ketua Program Studi, sekarang kita mau nih mengetahui lebih jauh tentang program studinya sendiri. Apa sih sebenarnya itu program studi Magister Studi Pembangunan? Ya Kak Yoga, bisa ceritakan ke kita sedikit apa itu sebenarnya program studi Magister Studi Pembangunan? Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Syukur. Jadi kalau bicara soal Magister Studi Pembangunan, itu berbicara soal sebuah disiplin ilmu yang bertujuan untuk mengatasi dan mempelajari isu-isu pembangunan di daerah maupun di nasional. Misalnya isu kemiskinan, isu stunting, isu lingkungan, isu pembangunan daerah. Nah, itu yang menjadi dasar. Kenapa studi pembangunan ini penting? Karena kita melihat ada kesenjangan program studi yang belum ada di tingkat Nusa Tenggara Timur. Padahal kalau kita lihat Nusa Tenggara Timur itu punya masalah pembangunan yang luar biasa. IPM kita terendah, stunting kita tertinggi, kemiskinan kita tertinggi, pengangguran tertinggi, dan kita termasuk dalam provinsi yang selalu 3 terbawah dalam rata-rata pendapatan nasional. Dan di sisi lain, ya program studi yang kita miliki hari ini rata-rata monodisiplin. Jadi kalau monodisiplin itu program studi yang melihat satu masalah dari satu disiplin ilmu. Padahal kalau kita bicara soal masalah pembangunan itu tidak bisa dilihat dari monodisiplin atau multidisiplin. Kalau multidisiplin itu satu masalah pembangunan dilihat hanya dari 2 disiplin yang berbeda, tapi kedua disiplin tetap mempertahankan identitas kedisiplinan mereka. Yang kita butuhkan adalah masalah pembangunan didekati dengan interdisiplin. Nah, apa itu interdisiplin? Artinya bahwa masalah pembangunan itu masalah yang sifatnya interdimensional. Karena dia interdimensional dan kompleks, maka kita mendekati masalah pembangunan harus melihat dari 2 disiplin yang melebur menjadi satu cara pandang. Makanya kemudian di studi pembangunan banyak mata kuliah yang mengkawinkan disiplin ilmu yang berbeda untuk melihat isu-isu pembangunan. Misalnya ekonomi, disiplin ilmu ekonomi dan isu pembangunan itu 2 disiplin yang berbeda, tapi kita kawinkan menjadi
mata kuliah ekonomi pembangunan. Jadi kita lihat ekonomi untuk pembangunan itu seperti apa, perencanaan untuk pembangunan itu seperti apa, pariwisata untuk pembangunan itu seperti apa. Jadi kita berusaha mengkawinkan, makanya pengajarnya pun berasal dari orang-orang terbaik di seluruh Universitas Nusa Cendana. Oke, jadi sebenarnya program studi Magister Studi Pembangunan ini hadir sebagai jawaban akan keresahan masyarakat dan juga kebutuhan pembangunan saat ini, terutama di Nusa Tenggara Timur ini ya. Luar biasa. Kemudian boleh cerita sedikit tidak Kak Yoga tentang latar belakang sampai akhirnya dicetuskanlah Magister Studi Pembangunan ini di Undana, itu jalan ceritanya kayak gimana tuh? Oke, baik. Jadi sebenarnya kita bekerja membentuk studi pembangunan itu dimulai dari tahun lalu. Sekitar bulan Maret saya baru selesai sekolah S3, lalu diajak bergabung, dan inisiatornya juga orang-orang hebat sebenarnya. Magister Studi Pembangunan ini inisiatornya diantaranya adalah Profesor Fred Benu, mantan Rektor Undana, lalu ada Dr. David Pandi, lalu ada Dr. Agus Nale dan beberapa kolega lainnya yang menginisiasi. Mereka adalah orang-orang dosen-dosen kita, ya, karena saya bilang dosen karena dia adalah, saya masih mahasiswa, mereka sudah mengajar saya. Mereka juga adalah memiliki pengalaman sebagai staf khusus Gubernur NTT. Dan ketika menjadi staf khusus Gubernur NTT, mereka melihat kebutuhan pendidikan yang concern terhadap isu pembangunan yang interdisipliner di Nusa Tenggara Timur itu belum ada. Padahal ini menjadi satu kebutuhan. Sedangkan kalau dilihat di Indonesia, ini yang punya Magister Studi Pembangunan itu sangat sedikit. Hanya ada di Institut Teknologi Bandung, di Universitas Kristen Artawa UKSW Salatiga, dan mungkin ada satu di universitas di Jawa Timur. Artinya bahwa kalau kita mau belajar tentang pembangunan, sumber daya kita harus keluar. Nah, bagaimana ASN yang terkendala dengan tugas belajar, izin belajar. Mereka butuh pengembangan sumber daya manusia, tapi di sisi lain kalau mereka mau sekolah dan mempelajari isu pembangunan, mereka harus keluar, dan ini menjadi tantangan, sehingga Undana menjawab itu. Kita menjawab itu dengan membentuk tim Satgas pembentukan studi pembangunan, dan kita kerja kurang lebih 6 bulan. Dan ketika pada bulan Desember akhir, dengan berbagai macam assessment, penilaian yang sifatnya berjenjang dan bertingkat, akhirnya Undana disetujui oleh Ban PT untuk mendirikan program studi Magister Studi Pembangunan. Jadi itu perjuangan yang tidak mudah, karena segala kurikulum kita harus siapkan, sumber daya kita harus siapkan, kajian pembanding harus kita melakukan studi banding waktu itu di Universitas Diponegoro dan UKSW di Salatiga untuk mencari ciri khasnya kita apa sebagai studi pembangunan yang berbeda dengan studi-studi pembangunan di tempat lain. Nah, itu yang menjadi kekuatan kita sesungguhnya. Jadi luar biasa juga untuk Undana yang kemudian sudah mampu menghadirkan jawaban akan kebutuhan pembangunan dan kebutuhan masyarakat, dan kita berpatut bangga juga dengan Undana, bahwa Undana adalah salah satu dari hanya beberapa universitas di Indonesia yang punya Magister Studi Pembangunan. Betul. Luar biasa sekali juga untuk Undana, dan luar biasa juga untuk kakak dokter yang sudah mampu mengemban tugas yang cukup berat ini, saya rasa ya. Kemudian kita kalau misalkan mahasiswa mau masuk nih, kita kan mau tahu nih mata kuliah atau bidang kajian apa nih yang akan kita pelajari di Magister Studi Pembangunan ini. Jadi kalau mereka mau masuk, apa nih mata kuliah yang akan mereka hadapi, akan mereka concern, dan bidang kajian apa yang bisa mereka guliti nanti? Baik, terima kasih banyak Kak Syukur. Jadi kalau bicara soal mata kuliah studi pembangunan, jadi kita ini mata kuliah studi pembangunan concern sekali dengan isu-isu pembangunan. Jadi mungkin sedikit saya akan membaca, dengan kita sudah punya leaflet yang kita sebarkan secara rutin, tetapi kemudian di sini mata kuliah kita adalah teori-teori pembangunan. Itu mata kuliah umum, metodologi penelitian, statistik ilmu dan etika pembangunan. Tetapi yang paling penting kita punya konsentrasi. Kita punya mata kuliah konsentrasi saat ini ada 3. Konsentrasi yang pertama adalah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah di wilayah kepulauan dan perbatasan. Kan ini bercirikan Nusa Tenggara Timur. Ini cirikan Nusa Tenggara Timur, dan ini merupakan ciri pokok ilmiah PIP, pola ilmiah pokok daripada Universitas Nusa Cendana kita. Lalu di sini ada mata kuliah pembangunan ekonomi regional. Lalu ada demokrasi, desentralisasi dan analisis kebijakan pembangunan daerah. Lalu ada mata kuliah perencanaan pembangunan daerah, dan yang terakhir ada
mata kuliah analisis modal sosial dan kultural dalam pembangunan daerah. Menjadi penting juga itu ya. Sangat penting ini mata kuliah gubernur ini, calon-calon kepala daerah semua, bukan mata kuliahnya. Ini kalau mau jadi pemimpin daerah harus paham dengan mata kuliah dan ilmu-ilmu ini. Lalu yang kedua ada konsentrasi ekonomi pembangunan dan pariwisata di wilayah kepulauan dan perbatasan, karena Nusa Tenggara Timur ini punya potensi pariwisata, tapi banyak yang belum dikembangkan. Nah, kita mudah-mudahan dengan program studi ini semakin banyak ahli di bidang itu. Kita punya mata kuliah kebijakan dan perencanaan pembangunan pariwisata, lalu ada pembangunan ekonomi pariwisata, lalu ada mata kuliah gender, kemiskinan dan livelihood pariwisata, lalu yang terakhir manajemen pariwisata wilayah kepulauan dan perbatasan. Dan yang terakhir kita punya konsentrasi pembangunan berkelanjutan, supaya tidak mengorbankan lingkungan di wilayah kepulauan dan perbatasan. Dengan mata kuliahnya, pertama, kebijakan dan tata kelola pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim. Yang kedua, analisis dampak lingkungan daerah kepulauan dan perbatasan. Yang ketiga, kajian kearifan lingkungan. Dan yang keempat, manajemen kebencanaan. Jadi lengkap sekali. Mata kuliah kita sangat aktual, faktual atau sangat progresif terhadap menjawab isu-isu permasalahan di Nusa Tenggara Timur. Benar sekali. Dari sekian banyak yang tadi sudah Kakak Dokter sebutkan, itu memang sangat menjawab, bahkan bukan hanya menjadi jawaban di tingkat lokal, bahkan tingkat nasional dan tingkat global. Luar biasa. Jadi ini buat teman-teman yang tertarik untuk menjadi pemimpin daerah atau ahli perencanaan dan bagaimana pembuat kebijakan publik, bisa bergabung bersama Magister Studi Pembangunan. Oke Kakak, kalau begitu nih di Magister Studi Pembangunan ini idealnya dia akan berapa semester? Misalkan kalau mahasiswa ingin menempuh program studi Magister Studi Pembangunan ini, idealnya berapa semester harus dihabiskan, dan setiap semester itu dia akan menghabiskan atau menghadapi berapa mata kuliah di tiap tingkatan semester itu? Boleh dibagikan pengalamannya? Oke, baik. Jadi sebenarnya kita desain kurikulum kita ini agar membuat orang nyaman bersekolah dan lulusnya jangan terlalu lama. Karena kalau lulus terlalu lama, akreditasi kita juga tidak bagus. Jadi kita desain metodologi, mata kuliah metodologi sudah di semester 1. Sudah di semester 1. Supaya apa? Agar di semester 2 sudah bisa pembagian, pembimbingan, penulisan proposal penelitian, sehingga kita jadwalkan di semester 2 itu sudah proposal. Semester 2 sudah proposal. Sudah proposal dan mungkin publikasi. Semester 3, jadi semester 1 masih ada mata kuliah, semester 2 memang ada mata kuliah pilihan, lalu semester 3 ada mata kuliah pilihan. Jadi 3 semester itu kita masih berkuliah, tetapi di sela-sela perkuliahan ujian proposal sudah bisa dilakukan di semester 2. Jadi tidak harus menyelesaikan semua. Tidak harus. Mata kuliah. Bahkan di semester 3 sudah bisa ujian hasil dan ujian tesis. Ketika di akhir semester 3 mata kuliah semua sudah selesai dan nilainya sudah keluar, itu sudah bisa langsung ujian tesis. Jadi secara definitif 3 semester paling cepat harusnya sudah selesai. Wah, atau paling lambat 4 semester, kalau agak santai menikmati 4 semester sudah selesai, karena 4 semester sudah tidak ada mata kuliah, sehingga bisa fokus di penulisan proposal, hasil publikasi jurnal. Ya, karena publikasi jurnal saya pikir sudah menjadi standar dari semua program studi. Jadi dengan desain itu kita optimis bahwa bagi mereka yang berminat sekolah tidak mau lama-lama, apalagi mereka ingin kembali cepat mengabdi kepada instansi daerah mereka, 3 semester dimungkinkan untuk dia bisa tamat. Nah, ini sudah didesain di dalam kurikulum kita. Luar biasa. Jadi begitu teman-teman, jangan takut kalau masuk di program studi Magister Studi Pembangunan ini akan lama selesainya. Sudah dipastikan oleh ketua program studi sendiri bahwa mereka mendukung percepatan kelulusannya teman-teman semua. Luar biasa. Kemudian Kak, kalau ngomongin tentang berkuliah nih, orang pasti tanya nih, kalau saya sudah ngambil S2 Studi Pembangunan, karir apa yang bisa saya capai setelah saya lulus di program studi Magister Studi Pembangunan ini? Oke, mungkin saya sedikit tambahkan tadi. Jadi meskipun kita kurikulumnya memungkinkan 3 semester, tapi kita tidak mengorbankan kualitas. Jadi di studi pembangunan ini yang mengajar ini dosen-dosen, orang-orang hebat semua. Kenapa saya bilang orang-orang hebat? Karena mereka bukan saja orang-orang yang punya pengalaman mengelola universitas, tetapi juga punya pengalaman segundang di luar, berkarir dan membantu pembangunan daerah. Kita sebut saja, kita punya Profesor Fred
Elbenu yang merupakan mantan rektor Undana dan juga mantan komisaris independen Bank NTT dan juga mantan staf khusus Gubernur NTT. Artinya, wah, pengalamannya ada Bapak Dr. David Pandi yang saya pikir kepakaran di bidang kebijakan dan pembangunan daerah sudah sangat luas. Kita punya Prof Felix Tan yang saat ini menjadi Direktur Pasca Sarjana dan berbagai macam deretan doktor yang sudah punya kiprah dan kontribusi bagi pembangunan daerah. Jadi mereka punya pengalaman itu pasti kaya dan bisa dibagikan kepada setiap orang dalam rangka menghasilkan ahli-ahli pembangunan baru. Dan yang berikutnya adalah ketika kita bicara soal Magister Studi Pembangunan, kita jangan lupa bahwa Magister Studi Pembangunan ini hadir untuk mengisi kesenjangan yang ada di masyarakat NTT dan juga untuk lulusannya sangat luas. Kita bisa menjadi dosen juga. Karena di Undana kita punya namanya program S1 Ekonomi Pembangunan. Nah, S1 Ekonomi Pembangunan dosennya harus ada yang Magister Studi Pembangunan. Nah, tahun lalu formasi Magister Studi Pembangunan itu tidak terisi, hampir 5 tidak terisi. Tidak terisi. Yang terisi rata-rata Ekonomi Pembangunan. Ya wajar karena Magister Ekonomi Pembangunan di Indonesia cukup banyak. Tapi studi pembangunan masih sangat sedikit sehingga supply. Yang kedua, kita di sosiologi itu atau di ilmu administrasi negara kita juga butuh dosen studi pembangunan. Kenapa? Karena bicara soal administrasi tidak mungkin kita lepas dari isu-isu pembangunan dan kita butuh keahlian-keahlian itu. Lalu di universitas swasta, di Universitas Kristen Artawacana, di Universitas Katolik Widya Mandira, lalu Universitas PGRI itu ada S1 Ekonomi Pembangunan dan mereka butuh S2 Studi Pembangunan. Makanya beberapa yang kuliah di kita adalah S1 yang fresh graduate tamatan dari Unkris atau Universitas Katolik Widya Mandira. Tapi kami terus mempromosikan sehingga karena kemarin PGRI kekurangan dosen untuk studi pembangunan sehingga untuk menjadi dosen karirnya sangat luas. Lalu menjadi ASN. Menjadi ASN juga bagus karena ada formasi studi pembangunan baik pada tingkat S1 maupun S2. Bahkan kemarin tidak hanya terbatas pada ASN, lulusan studi pembangunan juga bisa bekerja di NGO. Kemarin itu dari UNICEF kalau tidak salah dan beberapa lembaga PBB itu membutuhkan Master of Development Studies. Master of Development Studies, artinya Magister Studi Pembangunan untuk bekerja di bidang mereka. Dan itu kalau sudah kerja di lembaga PBB itu gajinya bukan main-main, itu bunyinya sudah dolar. Jadi tamatan ini luas dia punya karir, bisa bekerja sebagai LSM, bisa bekerja sebagai peneliti, bisa bekerja sebagai pekerja NGO, bisa membentuk lembaga kajian atau swadaya masyarakat di bidang pembangunan. Jadi Magister ini menawarkan peluang karir, bahkan menjadi politisi. Jadi kalau mau menjadi politisi tidak paham isu pembangunan, bagaimana? Susah juga. Jadi memang ini satu program studi yang melengkapi program studi yang ada di Universitas Nusa Cendana dalam rangka mempercepat proses pembangunan NTT menjadi lebih baik. Oke, keren sekali Kak Yoga. Jadi teman-teman jangan risau, jangan gundah gulana, tidak usah lagi banyak pikir bahwa nanti kita masuk di studi magister pembangunan ini mau jadi apa, sudah dijelaskan langsung oleh koordinator program studi, sangat luar biasa Kak Yoga. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah siapa misalkan yang bisa masuk studi pembangunan, magister studi pembangunan, apakah semua mahasiswa dari berbagai program studi itu bisa masuk atau ada target khusus atau bagaimana nih yang bisa untuk mengambil atau menjadi mahasiswa di magister studi pembangunan? Baik, terima kasih banyak Kak Syukur. Jadi karena ini sifatnya interdisipliner, jadi hampir semua mahasiswa dari semua program studi bisa masuk di studi pembangunan. Kita ada yang S1-nya ilmu komputer tapi dia mau mengambil S2 studi pembangunan, itu sangat boleh. Nanti risetnya tentang mungkin digitalisasi dalam hal pembangunan. Jadi kita mau S1-nya peternakan, mau ngambil studi pembangunan juga bisa. Dia mengambil kebijakan atau tema peternakan, pertanian terkait dengan pembangunan daerah. Itu jadi hampir pasti seluruh mahasiswa dengan beragam latar belakang keilmuan itu bisa masuk di dalam program studi magister studi pembangunan, termasuk ASN, termasuk pekerja LSM, macam-macam. Kita punya mahasiswa juga dari LSM juga ada, dari ASN juga ada kontraktor malah ada juga. Jadi begitu luas mahasiswa yang bisa masuk di dalam program studi kita ini. Jadi untuk siapa saja yang mau bisa bergabung bersama program studi magister studi pembangunan. Oke,
Kalau misalkan mereka mau daftar nih Kak Yoga, gimana nih proses pendaftarannya, dibuka setiap kapan, kemudian adanya kapan? Baik, terima kasih banyak Kak Syukur. Jadi kalau pembukaan itu biasanya nanti diumumkan oleh pihak Universitas Nusa Cendana. Tetapi biasanya di semester ganjil seperti sekarang, itu pembukaannya di sekitar bulan Mei, Juni, dan Juli. Karena Agustus kita sudah mulai perkuliahan, tapi kadang-kadang juga universitas memberikan kelonggaran sampai di awal Agustus masih proses penerimaan. Selanjutnya, universitas juga terkadang atau seringkali memiliki kebijakan untuk membuka pendaftaran untuk semester genap ya untuk tahun depan di awal Januari ya kira-kira nanti di bulan-bulan Desember, November, Desember, Januari itu sudah mulai pembukaan. Jadi teman-teman yang berminat untuk mendaftar S2 bukan saja di Magister Studi Pembangunan Undana, di seluruh program S2, S3 Undana, perhatikan tanggal baik-baik. Jadi kalau mau mulai berkuliah di bulan Januari, ya mulai pantau website Undana di bulan November, Desember, Januari, itu biasanya sudah ada pembukaan. Ya, tapi itu biasanya adalah kebijakan universitas pada akhirnya. Jadi kami program studi hanya mengikuti daripada kebijakan penerimaan calon mahasiswa baru dari pihak Universitas Nusa Cendana. Oke Kak. Yang menjadi kekhawatiran biasanya ini terkait akreditasi tentu saja. Akreditasi biasa menjadi pertimbangan mahasiswa-mahasiswa untuk mau mendaftar ke salah satu program studi. Ini akreditasi dari program studi Magister Studi Pembangunan sendiri gimana Kak? Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Syukur. Jadi kalau bicara soal akreditasi ini menarik sekali karena meskipun program studi pembangunan baru saja didirikan dengan SK pendirian pada tanggal 4 Desember 2023, tetapi kemarin pada tanggal bulan ini SK akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional sudah keluar. Dan terakreditasi baik ya berdasarkan keputusan ya Ban PT nomor 6130 SK Ban PT AKP M bulan Oktober tahun 2024. Dan ini sudah terakreditasi baik. Jadi sehingga Bapak Ibu atau teman-teman yang dari ASN mau berkuliah jangan ragu, sudah bisa memenuhi syarat tugas belajar dan penyesuaian ijazah di kemudian hari. Jadi sudah terakreditasi Pak Syukur. Nanti di tahun 2026 nanti baru kita urus lagi akreditasi berikutnya sesuai dengan periode akreditasi yang ditetapkan oleh Ban PT. Oke, jadi program studi Magister Studi Pembangunan sudah menjamin akreditasi untuk Bapak Ibu, untuk teman-teman semua yang mau berkuliah. Jadi jangan khawatir karena itu sudah dipastikan bahwa terakreditasi oleh Ban PT. Luar biasa ya Kak. Kalau begitu selanjutnya kita misalkan penyelesaian kuliah nih Kak. Itu gimana nih skema penyelesaian kuliahnya? Mulai dari semester tadi Kakak bilang semester 2 sudah mulai bisa mengajukan. Itu nanti bidang kajian yang bisa digeluti apa saja, dosennya yang membimbing ada berapa, penguji ada berapa, sampai pada syarat kelulusan itu apa saja gitu. Oke. Baik, terima kasih. Kalau bicara terkait dengan bidang penelitian sangat luas. Tergantung dari tema. Yang penting temanya terkait dengan pembangunan. Misalnya kalau bicara soal kajian pariwisata boleh, kajian lingkungan boleh, kajian kebijakan boleh, kajian administrasi publik boleh, sosiologi boleh. Selama itu masih dalam ruang lingkup pembangunan itu diperbolehkan. Lalu bagaimana pembimbingan? Karena ini sifatnya interdisipliner, maka seluruh sivitas akademika yang ada di dunia berpotensi menjadi pembimbing dan penguji di dalam Magister Studi Pembangunan. Jadi kita melihat kesesuaian antara proposal atau judul penelitian dengan kepakaran pembimbing. Jadi kalau memang kepakaran pembimbingnya ada di Fakultas Peternakan, kita minta doktor dari peternakan membimbing. Misalnya kepakarannya dari Fakultas Ilmu Sosial, ya kita minta kepakaran dari ilmu sosial. Bahkan tidak tertutup kemungkinan pengujinya juga dari lintas fakultas. Jadi sehingga kita menjamin bahwa mahasiswa kita dibimbing oleh dosen-dosen dengan kepakaran terbaik dan sesuai dengan tema penelitian sehingga mereka bisa menjadi potensi terbaik. Nah, kalau syarat publikasi, biasanya syarat kelulusan selain menyelesaikan ujian tesis, ada syarat publikasi. Nah, biasanya syarat publikasi di Magister Studi Pembangunan juga tidak berat-berat amat. Ya, kita menstandarkan jurnal internasional biasa atau jurnal terakreditasi SINTA 3 dan 4. Jadi dengan standar itu Bapak Ibu sudah bisa lulus dari Magister Studi Pembangunan dan saya pikir itu syarat yang tidak terlalu berat dan justru mempermudah dengan hanya cukup satu publikasi. Gitu. Luar biasa. Jadi Sobat Undana bahwa
program studi magister studi pembangunan ini menjamin fleksibilitas untuk mendukung kualitasnya teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman tekankan bahwa magister studi pembangunan bukan hanya menjawab cepat lulusnya teman-teman, tapi juga menjamin kualitas teman-teman menjadi kualitas lulusan yang terbaik. Oke, tidak terasa sudah hampir 30 menit lebih kita ngobrol, Kakak. Mungkin untuk kata-kata terakhir, harapan Kakak untuk Undana, untuk program studi magister studi pembangunan, untuk mahasiswa-mahasiswa program studi magister studi pembangunan, dan juga untuk calon mahasiswa mungkin magister studi pembangunan. Silakan. Baik, terima kasih banyak Kakak Syukur. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit, perkuliahan kita juga mengikuti ketentuan Undana 70-30, ya 70% offline, 30% online. Jadi kita punya fasilitas pendukung perkuliahan sangat bagus. Kita punya aula, punya perpustakaan, ruang studio. Jadi bahkan kita punya ruang kuliah yang bisa online dan offline bersamaan. Oh ya. Jadi kebetulan misalnya ASN kita atau mahasiswa kita lagi tugas di luar, tugas dinas, rugi kalau dia tidak ikut kuliah hanya karena keterbatasan tugas dinas. Kita bisa online dan offline bersamaan selama dia memenuhi ketentuan 70-30 daripada Undana. Jadi perkuliahan kita juga fleksibel, memenuhi dengan kebutuhan daripada para mahasiswa. Terakhir, harapan saya bagi Universitas Nusa Cendana adalah universitas ini menjadi universitas yang terbaik, tetap menjadi universitas yang terbaik, bahkan mungkin menjadi yang paling unggul di Indonesia Timur dan menjadi kebanggaan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dan Magister Studi Pembangunan kami juga berharap menjadi lokomotif daripada pembangunan dan kemajuan Universitas Nusa Cendana dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Dan kami berharap bagi mahasiswa yang sekarang bekerja dan belajar yang serius, mudah-mudahan saya dorong mereka ada yang 3 semester. Dan bagi mahasiswa yang calon mahasiswa baru, jangan ragu untuk menempuh studi magister, tidak hanya di Magister Studi Pembangunan, di magister manapun di Undana, karena Undana menawarkan kualitas pembelajaran terbaik di Nusa Tenggara Timur dengan sumber-sumber daya terbaik di Nusa Tenggara Timur. Sekarang kalau kita pikir orang-orang terbaik di Nusa Tenggara Timur ada di mana? Ada di Undana. Mau doktor yang paling muda seperti Kak Syukur ada, sampai kepakaran dengan tingkat reputasi dunia semua ada di Undana. Jadi kita tidak perlu ragu dengan Undana. Sekarang mari kita bantu Nusa Tenggara Timur dalam membangun sumber daya manusianya dengan bersekolah, berkuliah ke jenjang yang lebih baik, sehingga sumber daya manusia di Undana semakin baik dan membantu percepatan pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Luar biasa sekali. Terima kasih Kakak Dokter untuk kesempatan pada siang hari ini. Ya teman-teman, kalau teman-teman mau cari di mana Magister Studi Pembangunan, adanya di Gedung Pasca Sarjana Undana, teman-teman bisa pergi main-main di sana untuk melihat bagaimana program studi Magister Studi Pembangunan itu. Dan akhir kata saya ingin memberikan sedikit kalimat bahwa jadikanlah Undana itu sebagai jawaban akan kebutuhan dunia. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Terima kasih Kak Yoga sudah mau hadir, dan akhir kata saya ucapkan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Used to be my favorite part in the world, but you two fucked it all up for me. It's